Dengan Pergub, Pak Gubernur telah mengatur di masa transisi ini unit-unit kegiatan dibuka secara berkala. Sebelumnya ada rumah ibadah, kemudian perkantoran dan lain sebagainya, tempat-tempat umum, dan hari Senin besok tanggal 15 kita memasuki di minggu ketiga itu membuka mall dan pasar ya. Nah, hari ini kami dengan teman-teman DPRD DKI melakukan kunjungan untuk mengecek dan memastikan semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya, sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan semua mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Ini penting, kita jangan sampai di masa PSBB transisi ini karena ada intensitas yang meningkat terhadap orang yang keluar dari rumah, maka penerapan protokol COVID harus lebih baik, lebih ketat. Sekalipun kami terus menyarankan kepada warga lebih baik tetap di rumah ya, dan mal tetap buka, bisa dilakukan pembelian melalui online dan sebagainya. Tapi apabila perlu memang datang ke mal, kami memahami udah 2 bulan di luar, itu dimungkinkan. Namun demikian kita minta seluruh warga patuh dan taat. Kami bersyukur Pak Ridwan dan lain semuanya teman-teman dari asosiasi mal yang didukung sama DPRD semuanya menyiapkan dengan baik ya. Tidak hanya traffic flow-nya, maskernya diingatkan, temperatur, tapi juga penggunaan lift, menggunakan nggak pakai sentuhan begitu. Kemudian juga tadi kita lihat di beberapa restoran untuk memenuhi menunya, mengurangi interaksi dengan QR code-nya, ada barcode-nya. Juga pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau cash, tapi cashless, itu juga sesuatu yang baik. Jadi kami sangat senang hari ini melihat persiapan daripada mal. Mudah-mudahan persiapan mal yang kami kunjungi ini seluruhnya sama ya. Kami minta Pak Ridwan dan teman-teman memastikan semua mal bisa melaksanakan protokol COVID yang baik. Pak Gubernur juga keliling, tadi kemarin tiap hari Pak Gubernur kami, para wali kota sampai camat kelurahan keliling untuk memastikan semua ya, unit-unit kegiatan yang dibuka dan akan dibuka untuk melaksanakan protokol COVID ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting sebetulnya adalah semua regulasi yang kami buat, aparat yang kami hadirkan, sebanyak apapun aparat, sebaik apapun regulasi, kebijakan yang dibuat, kemudian seberat apapun sanksi, sekali lagi keberhasilan kita dalam menghadapi virus corona ini 80% ditentukan oleh perilaku daripada warga itu sendiri, daripada masyarakat itu sendiri. Apa itu? Yaitu kepatuhan, kedisiplinan, dan ketaatan pada protokol COVID itu sendiri. Jadi sekali lagi seluruh warga pada kesempatan yang baik ini kami memang memberikan kelenturan, pelonggaran untuk warga bisa keluar termasuk ke mal dan ke pasar, tapi mohon dilaksanakan secara baik, secara bijak ya. Apalagi di pasar-pasar ya juga sangat lebih sensitif, lebih berbahaya. Kalau di mal alhamdulillah para asosiasi, para pedagang, pengusahanya lebih aware, lebih peduli dan sebagainya. Nah, khawatir memang di pasar ya. Kami khawatir di pasar. Untuk itu kami minta seluruh jajaran pasar, asosiasi dan semuanya, termasuk PD Pasar Jaya, menyiapkan lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Kita lihat di beberapa daerah terjadi peningkatan penyebaran, penurunan di pasar-pasar. Mudah-mudahan kita berusaha, berdoa, dan dukungan penuh dari seluruh warga supaya kita bisa ke pasar dengan baik, ya, aman, sehat, sehingga PSBB masa transisi betul-betul menuju masyarakat yang sehat, aman, dan produktif. Nah, berarti Pak, dari pasar Jakarta kan saat ini menjadi klaster terbanyak penyebaran COVID-19. Jadi apakah akan dilakukan sama seperti di mal? Jadi tetap menggunakan masker atau dikenakan sanksi? Di pasar tidak hanya sama seperti di mal, bahkan kami akan mengerahkan lebih banyak lagi aparat ya. Pak Gubernur sudah memerintahkan, kami rapat kemarin, selain petugas Satpol PP ya, PNS kami beri beri tanda begitu supaya ikut terlibat, membantu, mengawasi, dan memastikan. Pak Wali Kota juga sudah tugaskan Pak Gubernur untuk memastikan di seluruh wilayah masing-masing, selain Satpol PP, Dishub, dan lain-lain, sebagian PNS kami akan hadirkan di pasar-pasar, mungkin juga di mal, untuk memastikan, membantu petugas-petugas yang sudah ada selama ini
agar semua mentaati protokol COVID. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Sekali lagi kami memahami masyarakat sudah 2 bulan lebih berada di rumah, ada keinginan yang luar biasa untuk keluar rumah. Namun demikian mohon dipahami, dimengerti, laksanakan protokol COVID yang baik. Terutama memang yang paling rawan terus terang khawatiran kami ada di pasar ya. Memang Pak Gubernur juga sudah memerintahkan seluruh jajaran Dinas Kesehatan, Satpol PP, kemudian Perhubungan, Wali Kota, Camat, Lurah seluruhnya. Bahkan kami juga sudah meminta seluruh RW dan semua komunitas untuk terlibat membantu agar pelaksanaan PSBB masa transisi ini bisa kita sikapi, kita lalui dengan baik. Pak Rizal, Cukup? terkait dengan tanggapan Pak, ini ada komentar mengenai PSBB transisi ini justru dinilai edukasinya belum baik ke seluruh masyarakat, bahkan malah ada masyarakat yang cenderung begitu melakukan pengabaian protokol kesehatan ini. Apakah juga sudah diantisipasi Pak? Apakah ada sanksi begitu? Jelas sekali, jadi perlu disadari, dipahami bahwa di PSBB masa transisi itu kan ada pelonggaran, artinya kami membuka 50% secara bertahap. Itu menyebabkan maka orang yang keluar rumah berinteraksi itu semakin tinggi. Maka logikanya potensi terjadinya penyebaran lebih tinggi ya. Untuk itu apa yang kami lakukan? Kami mengeluarkan berbagai regulasi yang lebih komprehensif tadi saya sampaikan. Kami hadirkan lagi lebih banyak. Kami minta juga sanksi-sanksi juga. Jadi sanksinya waktu pada Pergub 41 itu ada sanksi administrasi, ada sanksi sosial, ada sanksi denda, ada sanksi pidana. Sejauh di PSBB sebelumnya kami lebih pendekatannya adalah persuasif, persaudaraan, lebih pendekatannya edukasi. Tapi di masa transisi kami tidak segan-segan memberi sanksi yang lebih keras. Umpamanya bagi yang tidak menggunakan masker kami akan denda 250.000 gitu ya. Jadi sanksi-sanksi lainnya ini semata-mata tidak dimaksudkan untuk memberatkan masyarakat atau siapapun, tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan atau kemerdekaan, tapi sejujurnya jauh lebih penting adalah untuk dalam rangka melindungi seluruh warga.